Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar materi pendidikan Pancasila untuk jenjang SMP Kurikulum Merdeka. Materi pembelajaran kali ini yaitu materi kelas 9 tentang menjaga keutuhan NKRI. Berikut adalah tujuan pembelajaran dalam materi kali ini. Yang pertama, menjelaskan komitmen, upaya, tantangan, dan cara menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Yang kedua, memberikan contoh partisipasi aktif warga negara dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Dan yang ketiga, mempraktikkan upaya menjaga wilayah NKRI. Perhatikanlah kasus-kasus pelanggaran wilayah NKRI yang ada pada gambar berikut ini. Menurut kalian, tanggung jawab siapa kasus-kasus pelanggaran wilayah NKRI tersebut? Menjaga NKRI bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga seluruh warga negara. Hal tersebut sesuai di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal tersebut diupayakan dalam rangka mewujudkan warga negara yang berkomitmen dalam menjaga keutuhan NKRI. Lantas, apa itu komitmen menjaga keutuhan NKRI? Komitmen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau tanggung jawab. Sedangkan komitmen menjaga keutuhan wilayah NKRI berarti setiap warga negara memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan NKRI. Berikut adalah beberapa contoh komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjaga NKRI. Yang pertama, menciptakan ketahanan nasional. Yang kedua, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Yang ketiga, menghormati perbedaan, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, menaati peraturan, memiliki semangat persatuan yang berwawasan nasional, dan memajukan SDM melalui pendidikan. Dalam menjaga keutuhan NKRI, diperlukan modal. Apa saja modal-modal tersebut? Yang pertama adalah modal kemerdekaan. Kemerdekaan berarti bangsa Indonesia memperoleh kebebasan yang seutuhnya. Kemerdekaan ini bisa menjadi modal utama kemerdekaan-kemerdekaan lain, seperti kemerdekaan berinovasi, berkreasi, berhubungan dengan negara lain. Jelas hal tersebut menjadi modal utama dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua yaitu modal sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Indonesia memiliki komoditas pertambangan yang berlimpah, mulai dari emas, timah, batu bara, hingga nikel. Sumber daya ini menjadi modal utama dalam pembangunan negara. Pembangunan yang merata jelas dapat memperkukuh persatuan wilayah NKRI. Modal ketiga yaitu sumber daya manusia. Tahukah kamu berapa jumlah penduduk Indonesia? Berdasarkan sumber Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia per tahun 2023 kurang lebih 281,2 juta. Di mana usia produktif atau usia 5-64 tahun itu lebih banyak dibandingkan usia non-produktif atau biasa disebut dengan bonus demografi. Hal tersebut jelas menguntungkan bangsa Indonesia, di mana penduduk yang banyak tersebut bisa menjadi tenaga kerja yang mengelola sumber daya alam Indonesia yang berlimpah yang akan menjadi modal dalam menjaga NKRI. Berikutnya yaitu modal sumber daya budaya. Daya tarik budaya Indonesia membuat banyak sekali turis mancanegara berkunjung ke Indonesia. Dari sana jelas pendapatan negara dan masyarakat lokal akan meningkat. Rasa bangga dan cinta terhadap budaya akan menumbuhkan semangat untuk menjaga tanah air.
Berikutnya yaitu upaya dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Berikut adalah berbagai upaya dalam mempertahankan keutuhan NKRI di berbagai bidang, mulai dari bidang ideologi, politik, hukum dan keamanan, sosial dan budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Selanjutnya yaitu tantangan dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Yang pertama yaitu tantangan internal. Tantangan internal ini adalah tantangan yang datangnya dari dalam negeri. Ada berbagai tantangan yang bisa datang dari dalam negeri, antara lain yang pertama ada wilayah Indonesia, yang kedua ada kesenjangan antar daerah, persebaran penduduk, kualitas SDM atau sumber daya manusia, dan keberagaman di Indonesia. Selanjutnya yaitu tantangan eksternal atau tantangan yang datangnya dari luar negeri. Antara lain ada globalisasi, ancaman separatisme atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, persaingan ekonomi global, pertahanan dan keamanan, serta perang cyber dan disinformasi. Selanjutnya yaitu menumbuhkan kesadaran dalam menjaga keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan NKRI diperlukan kesadaran, di mana kesadaran tersebut harus dipupuk dan ditumbuhkan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana tiga lingkungan ini harus bersinergi satu sama lain agar terbentuk masyarakat yang sadar dalam menjaga negaranya. Oke, itu dia materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga ilmu yang dipelajari lewat video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.